Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, hari ini kita tengah membahas tema sedekah dalam sempit. Untuk membahas lebih lanjut, kita dengarkan kembali petuah dari Ustadz Dasat Latif tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, kan kita tahu negeri kita tercinta belakangan ini mengalami banyak sekali musibah. Ada bencana alam, kebanjiran, longsor, dan banyak juga orang-orang atau pihak-pihak yang membuka donasi. Namun banyak juga orang-orang tuh yang mau berdonasi tapi mereka dalam kesulitan. Apakah boleh berhutang untuk bisa bersedekah Pak Ustadz? Misalnya dalam kondisi seperti itu. Oke, berutang untuk sedekah. Utangnya ini biasanya namanya cicilan. Ya kan? Selama kita yakin utang itu tidak mengganggu kehidupan ekonomi rumah tangga boleh. Ya, boleh. Kalau kita yakin, bulan depan beda kalau tidak jelas ya. Bulan misalnya yang rutin dan yakin kita itu gaji. Gaji kan kalau pegawai dia gaji misalnya gajinya 5 juta per bulan. Lalu waktu itu ada orang datang. Kebetulan dia dalam keadaan sempit. Tidak ada dia pegang duit. Tapi dia yakin tanggal 4 akan datang saya gajian. Boleh. Tanggal 29 ada orang minta keluarganya mau minjam. Pinjam dulu wantak 500 ribu. Aduh, saya tidak punya duit. Telepon. Mas Bayu, minta tolong transfer dulu ya. Kirim ke nomor rekening ini, ada saudara saya lagi butuh duit. Ditransfer 500 ribu. Boleh begitu? Boleh. Kenapa? Tidak merusak ekonomi keuangan kita. Dan hakul yakin yang 500 ribu ini, kalau kita betul-betul ikhlas menolongnya, pasti Allah balas dengan segala kebaikan. Masya Allah. Ya, sudah. Siap. Tapi percaya salah satu moral dan akhlak mulia itu meminjamkan orang yang berutang. Juga kita yang berutang tahu diri. Ya, tidak bisa dibedakan mana utang dengan minta. Sudah berutang satu kali mau berulang-ulang. Akhirnya kita menjadi beban. Kata Nabi boleh kau berutang. Tapi utang itu membuat satu kau jadi pembohong. Ada tidak ada Pak Ustaz. Nah biar baunya uang ini tidak ada juga Pak Ustaz. Padahal Adam itu jadi pembohong. 2, utang itu membuat langkahmu jadi pendek. Mau ke sana, ada Ustaz. Nanti nak tagih kan deh, enggak jadi mie. Terbatas langkah. Ya toh? Yang ketiga, utang itu memutuskan silaturahim. Dulu ditagih 1 kali enggak mau, ditagih 2 kali, 3. Akhirnya kita bertengkar. Banyak yang begitu, sudah berutang, malah dia marah kalau ditagih. Waktu diutangi Ustaz, Ustaz ini sebagai malaikat penyelamatku. Saya terharu sekali Pak Ustaz. Sekalinya ditagih dia bilang, Ustaz sama makiku rasa malaikat pencabut nyawa. Masya Allah. Iya toh, tidak boleh begitu. Maka saya lihat dulu kalau ada orang datang berutang. Lihat dulu. Apalagi kalau dia datang ke rumah, pasti untuk datang ke rumah itu perlu nyali yang besar. Dia hilangkan harga dirinya sama sekali. Dia mau minjam, kita lihat. Dia pinjam 10 juta tidak bisa dibayar ini. Sudah supaya rasa penghormatan kita dan kita punya empati. Sudah ini ada uang 1 juta tidak usah pinjam. Ikhlaskan. Ikhlaskan saja. Nah itu jadi sedekah. Jadi sedekah. Masya Allah. Karena kadang-kala kita tolong justru menjadi beban buat kita. Dan itu banyak sekali. Kenapa orang berutang Ibu? Bukan karena tidak ada rezekinya. Tapi gaya hidupnya. Contoh. Ustaz. Kasihan kain. Kenapa Ibu? Anakku kasihan Ustaz. Kenapa? Habis susu. Saya bilang kenapa memangkah kita pakai susu kaleng? Kenapa tidak pakai produksi sendiri? Ya tuh Ibu. Susu kaleng mahal. Sudah itu mesti beli tempatnya. Mesti beli compengnya. Mesti beli dotnya. Mesti beli banyaklah pas sendok-sendoknya. Itu berapa ratus memang. Kalau ini kau tinggal koti. Iya toh? Praktis, higienis. Iya. Sehat. Praktis, higienis. Lebih sedikit kasih sebagian bapaknya. Baik, sahabat Dasat, ibu-ibu yang mau bertanya mengenai tema kita hari ini boleh angkat tangannya.
Sebelah sana, boleh silakan Ibu maju ke depan, berdiri, sampaikan pertanyaannya dan jangan lupa sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Majelis Talim An-Nur. Saya Ketua Majelis Talim An-Nur Mangga 3, Pak Ustaz. Oke. Saya akan bertanya mengenai penjelasan tadi, Pak Ustaz, yaitu sedekah. Karena pada hari ini banyak memang perlu disedekahi, Pak Ustaz. Tapi seperti saya kan, saya orangnya pensiun. Saya mau sekali bersedekah. Ya. Tapi gaji saya pas-pasan, Pak Ustaz. Ya. Apa yang saya bisa lakukan sehingga saya bisa bersedekah, Pak Ustaz? Masya Tolong Allah. dijelaskan. Terima kasih Ibu pensiun. Silakan Ibu. Ya. Makasih Pak Ustaz. Niat baiknya Ibu sudah Allah catat. Mau Amin. bersedekah. Tapi kan mau ki bersedekah Ustaz, nah terbatas gaji tak. Ya toh? Maka alhamdulillah sedekah tidak harus uang Ibu. Ya? Betul. Sedekah, misalnya saya ajar ki Ibu toh, sedekah. Sedekah cerdas Ibu. Banyak plastik di rumah tak toh? Ada plastik gelas, ada plastik botol, ada plastik kompek-kompek. Ya toh? Kantong kresek. Kompek tuh apa? Oh. Kantong kresek. Ada bekas ya, plastik lah itu Bu ya. Ibu kumpul, lipat, bungkus baik-baik, datang peminta-minta yang beli-beli barang bekas, sedekahkan. Nggak sedekah, itu sedekah kreatif, nggak mesti duit. Apalagi kita buka lemari, jarang miku pakai ini baju, meninggal mi juga suamiku, daripada tinggal saja di sini, sudah. Kasih ambil itu baju, bawa yang layak pakai, kasih orang yang membutuhkan. Tidak selalu duit. Kalau duit sedekah, bagaimana minta ada duit tak? Maka sedekah duit itu memang hanya untuk orang kaya. Orang kaya yang tidak mau bersedekah, itulah orang yang bodoh menyikapi hartanya. Karena orang kaya jalan masuknya kampung surga melalui harta. Coba lihat sekarang, mau bukti. Sekarang ada ndak di sini yang datang pengajian di sini yang tabungannya 10 miliar? Ndak ada toh? Maka orang kaya ibu-ibu yang banyak uangnya miliaran ndak mungkin hadir pengajian. Maka yang hadir mereka kalau mau masuk surga bukan hadir pengajian, tapi apa? Bersedekah. Bapak-bapak yang datang sholat Jumat, yang datang lebih awal, pulang setelah itu dia berdoa, yang punya duit 10 miliar, ndak mungkin. Pasti datang paling terlambat, pulang paling cepat, orang sholat dia tidur. Begini mau masuk surga? Tidak mungkin. Maka cara gampangnya orang kaya masuk surga, hartanya. Kalau kita yang miskin, tidak ada harta, ibadah tak dikasih banyak. Senin Kamis tak dikasih banyak, tahajud diperbanyak, istighfar diperbanyak, tadarus diperbanyak. Kenapa? Banyak jalan menuju surga. Menuju surganya orang kaya, derma. Dengan harta. Itu hebatnya sama Nabi. Ibu-ibu kalau pernah ke tanah suci di Madinah, itu pintu masuk, pintu utama, ya itu. Nah, itu terus yang banyak sekarang kayak kafe-kafe, belok kiri itu ada di situ hotel tertulis Wakaf Utsman bin Affan. Bayangkan itu Mas Wahyu, 1400 tahun yang lalu masih ada itu. Dan itu selama itu menjadi amal buat orang yang datang umroh, datang haji, tinggal di situ. Utsman bin Affan dapat pahala. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maka kalau jadi emas saja dapat rebutkan nanti istri kedua. Maka Berebutkan istri kedua. Tahan dulu Pak Ustaz. Ini banyak yang kena kesegel nih. Langsung ke emasnya, bener juga nih. Daripada ke istri kedua, mendingan langsung disedekahin ya Ibu. Kita akan lanjutkan saat lagi, jangan kemana-mana sahabat Dasar. Tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.